Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Judul renungan hari ini, semakin banyak pengetahuan, semakin besar penghakiman. Bacaan hari ini memberi kita suatu peringatan. Yesus memberitahu para ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut tanda keilahiannya bahwa suatu hari para petobat yang setia di masa lalu akan diadili atas kurangnya iman mereka. Penduduk Niniwe bertobat dari kejahatan mereka setelah Yunus berkhotbah di seluruh negeri selama 40 hari. Tetapi orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi memiliki waktu bertahun-tahun untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Orang-orang Niniwe kuno ini tidak melihat keajaiban, namun mereka percaya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut suatu tanda yang telah mereka lihat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba, di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1-10 mendengar tentang kebijaksanaan Salomo dan menempuh jarak yang sangat jauh untuk duduk di kakinya dan belajar darinya. Di sini, Yesus dengan bebas mengkhotbahkan kebenaran yang lebih besar dengan hikmat yang lebih dalam, tetapi orang-orang Farisi hanya datang untuk mencoba dan menyangkalnya. Dosa besar yang ditunjukkan oleh para pemimpin agama ini bukanlah karena mereka meminta tanda personal. Seperti halnya yang dilakukan Gideon. Tuhan tidak pernah menentang Gideon ketika dia berulang kali meminta konfirmasi bahwa dia telah mendengar perintah Tuhan dengan benar. Ada perbedaan besar dalam permintaan kita kepada Tuhan untuk mengkonfirmasi tentang apa yang Tuhan katakan kepada kita dengan pernyataan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak meminta peneguhan iman mereka. Sebaliknya, mereka meminta konfirmasi atas ketidakpercayaan mereka. Mereka berusaha menjebak Yesus atau membuktikan bahwa Yesus pembohong. Mereka menolak untuk percaya meskipun mereka telah mendengar dan melihat lebih dari cukup bukti untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Perikop dalam kitab suci ini memberi peringatan dan kebenaran yang menyedihkan. Kita yang telah melihat dan mendengar Injil tidak memiliki alasan untuk ketidakpercayaan kita. Kita yang memiliki kisah dan pengalaman melihat Tuhan bergerak, menyembuhkan, dan menyediakan kebutuhan kita harus lebih kuat imannya. Ketika kita mengesampingkan hal-hal yang telah kita lihat dan alami, kurangnya iman kita jauh lebih menyakitkan bagi Tuhan. Berapa kali Tuhan harus membuktikan dirinya layak untuk kita percayai? Apa yang dibutuhkan untuk membuat iman kita aman? Apakah Dia belum cukup melakukan sesuatu untuk membuktikan dirinya? Jika kita percaya apa yang kita yakini, kita tidak akan berhenti untuk menyebarkan berita. Hal yang membawa kita kepada kebenaran yang menyedihkan dari bacaan hari ini adalah tidak semua orang yang mendengar dan melihat akan menerima. Jika pria dan wanita yang duduk di kaki anak Allah menolak untuk percaya ketika mereka melihat bukti pribadi yang luar biasa, kita harus menerima bahwa beberapa orang tidak akan pernah percaya. Tugas kita bukan untuk mempertobatkan orang lain. Tugas kita adalah membagikan Injil. Roh Kudus menuntun kita pada keyakinan dan pertobatan. Oleh karena itu, kesediaan kita untuk membagikan Injil tidak boleh terikat pada tanggapan yang dimiliki oleh berbagai orang. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan kata-kata kita dan dihakimi berdasarkan tanggapan kita. Marilah kita belajar dari mereka yang terdahulu untuk percaya tanpa ragu dan membagikan Injil tanpa memperhatikan tanggapan. Terkadang kita dipanggil untuk menuai, terkadang kita hanya dipanggil untuk menabur. Apapun panggilan yang harus kita lakukan, marilah kita melakukannya dengan iman dan tanpa rasa takut akan tanggapan orang atas apa yang telah kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.